Sosok pahlawan pertanian Ki Ageng Menak Sopal yang ada di kota Trenggalek. Pemirsa, Ki Ageng Menak Sopal sebagai pahlawan pertanian yang hingga kini melekat dalam mitos dan sejarah yang melegenda dengan gajah putihnya sebagai tumbal pembuatan waduk atau dam sebagai sumber mata air yang telah mengairi pertanian di kota Trenggalek dan sekitarnya. Ki Ageng Menak Sopal dan ibunya Roro Amiswati dimakamkan di Bagongan, kota Trenggalek, dan di samping-sampingnya merupakan makam benderek atau orang-orang yang menyertai ketika Ki Ageng Menak Sopal membangun sarana pertanian di wilayah kota Trenggalek pada saat itu. Dan di luar tembok makam ini juga ada beberapa makam tua yang makam tersebut sudah sulit untuk dikenali identitasnya. Namun kalau dilihat dari sisi nisannya, diduga kuat bahwa makam tersebut merupakan makam pada era-era abad ke-19. Dan untuk Ki Ageng Menak Sopal sendiri diperkirakan hidup pada akhir kerajaan Demak dan awal kerajaan Majapahit, yakni antara awal kerajaan tahun 16 Masehi. Ini merupakan makam dari Ki Ageng Menak Sopal beserta ibunya Roro Amiswati, dan di samping-sampingnya merupakan makam penderek atau orang-orang menyertai ketika Ki Ageng Menak Sopal membangun sarana pertanian di wilayah kota Trenggalek pada saat itu. Dan di luar tembok makam ini juga ada beberapa makam tua yang makam tersebut sudah sulit untuk dikenali identitasnya. Namun kalau dilihat dari ciri nisannya, diduga kuat bahwa makam tersebut merupakan makam pada era-era abad 19. Nah, untuk Ki Ageng Menak Sopal sendiri diperkirakan hidup pada akhir kerajaan Demak dan awal kerajaan Pajang, jadi sekitar abad-abad 16. Ki Ageng Menak Sopal menurut beberapa sumber merupakan utusan dari Adipati Ponorogo, yaitu Bathara Katong, untuk membangun sarana pertanian di Kabupaten Trenggalek yang saat ini sedang susah mengalami kekeringan. Sedangkan asal-usulnya sendiri bahwa Ki Ageng Menak Sopal dari beberapa sumber merupakan seseorang yang berasal dari Demak. Menurut disertasi dari Profesor Dr. Orkohem, dan versi lain mengatakan bahwa Ki Ageng Menak Sopal merupakan utusan dari Sunan Kalijogo yang ditugaskan untuk menghadap Bathara Katong untuk mengerjakan di Wengkerwetan atau wilayah Trenggalek. Pada saat itu kebetulan di wilayah Wengkerwetan, Trenggali atau Trenggalek sedang mengalami kekeringan. Nah, Ki Ageng Menak Sopal diutus oleh Bathara Katong untuk mengentaskan kekeringan tersebut, dan kemudian dengan idenya dibuatlah bendungan di Kali Bagong. Dari bendungan tersebut air bisa mengaliri sawah di sekitar bumi Trenggalek atau Wengkerwetan. Dalam mitosnya, pembangunan bendungan Dam Bagong berkali-kali mengalami kegagalan. Dari ilham yang diterima oleh Ki Ageng Menak Sopal, maka untuk keberhasilan pembangunan dam tersebut atau bendungan tersebut harus disertai dengan tumbal kepala gajah putih. Konon menurut cerita, satu-satunya yang memiliki gajah putih adalah Mbak Roro Krandon yang berasal dari desa Krandon, kira-kira 10 km di arah barat daya bendungan Bagong. Kemudian Ki Ageng Menak Sopal serta-merta meminjam gajah putih, dan akhirnya tanpa sepengetahuan Mbok Roro Krandon, gajah putih disembelih dan kemudian kepalanya dilarung
di bendungan yang baru dibangun tersebut. Ki Ageng Minaksobal menurut beberapa sumber merupakan utusan dari Adipati Ponorogo yaitu Bathara Katong untuk membangun sarana pertanian di Kabupaten Trenggalek yang saat itu sedang rusak mengalami kekeringan. Sedangkan asal-usulnya sendiri bahwa Ki Ageng Minaksobal dari beberapa sumber merupakan seseorang yang berasal dari Demak. Itu menurut disertasi dari Profesor Dr. Ongko M. Versi lain mengatakan bahwa Ki Ageng Minaksobal merupakan utusan dari Sunan Kalijaga yang ditugaskan untuk menghadap Bathara Katong menggarap di Wengkerwetan atau wilayah Trenggalek. Pada saat itu kebetulan wilayah Wengkerwetan atau Trenggalek sedang mengalami kekeringan. Nah, Ki Ageng Minaksobal diutus oleh Bathara Katong untuk mengentaskan kekeringan tersebut dan kemudian dengan idenya dibuatlah bendungan di Kali Bagong. Dari bendungan tersebut kemudian air bisa mengalir mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar Bumi Trenggalek atau Wengkerwetan. Dalam mitosnya, pembangunan Dam Bagong berkali-kali mengalami kegagalan. Dari ilham yang diterima oleh Ki Ageng Minaksobal, maka untuk keberhasilan pembangunan dam tersebut atau bendungan tersebut harus diseranani dengan tumbal kepala gajah putih. Nah, konon menurut cerita satu-satunya yang memiliki gajah putih adalah Mbok Rondo Grandon yang berasal dari desa Grandon, kira-kira 10 km di arah barat daya bendungan Bagong. Nah, kemudian Ki Ageng Minaksobal serta merta meminjam gajah putih dan akhirnya tanpa sepengetahuan Mbok Rondo Grandon, gajah putih disembelih dan kemudian kepalanya dilarung di bendungan yang baru dibangun tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya ritual tersebut yang bisa terbangun kembali. Untuk selanjutnya, dalam mengenang perjuangan Ki Ageng Minaksobal, masyarakat di sekitar Trenggalek dan khususnya para petani untuk mengenang jasa Minaksobal, kemudian mengadakan upacara adat labuh atau larung kepala kerbau bule yang itu diejawantahkan dari penggantian kepala gajah putih. Dan upacara adat tersebut masih lestari hingga sekarang dan merupakan satu ritual kewajiban tahunan setiap penanggalan bulan Selo tahun Jawa. Oke. Jadi setelah Ki Ageng Minaksobal
itu dengan adanya ritual tersebut dan bisa terbangun kembali. Untuk selanjutnya dalam mengenal perjuangan Ki Ageng Minaksobal, masyarakat di sekitar Trenggalek dan khususnya para petani untuk mengenang jasa Minaksobal, kemudian mengadakan upacara adat labuh atau larung kepala kerbau bule yang diejawantahkan dari penggantian kepala gajah putih, dan upacara adat tersebut masih lestari hingga sekarang dan merupakan satu ritual kewajiban tahunan setiap penanggalan bulan Selo tahun Jawa. Seiring berjalannya waktu diadakan perbaikan-perbaikan pada masa periodisasinya. Terakhir, Belanda membangun satu bendungan yang dilengkapi dengan peralatan modern pada sekitar tahun 30-an. Untuk menguatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah bangunan Belanda, maka ini oleh Belanda diviralkan lagi ketokohan Minaksobal sebagai pahlawan pertanian di wilayah kota Trenggalek. Dengan demikian, masyarakat kota Trenggalek semakin mempercayai dan mantap untuk mempergunakan saluran irigasi dan bendungan ini semata-mata untuk mengenang peninggalan Belanda, tetapi adalah peninggalan leluhur mereka yaitu Ki Ageng Minaksobal. Ki Ageng Minaksobal membangun bendungan dan irigasi di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, diadakan perbaikan-perbaikan pada masa periodisasinya. Terakhir, Belanda membangun satu bendungan yang dilengkapi dengan peralatan modern, pintu air dan lain sebagainya pada sekitar tahun 30-an. Nah, untuk menguatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa ini bangunan Belanda, maka oleh Belanda diviralkan kembali ketokohan Minaksobal sebagai pahlawan pertanian di wilayah Trenggalek. Dengan demikian, masyarakat semakin mempercayai dan mantap untuk mempergunakan saluran irigasi dan bendungan ini semata-mata bukan peninggalan Belanda, tetapi adalah peninggalan leluhur mereka, yaitu Ki Ageng Minaksobal. Jadi pada saat ini situs bersejarah Ki Ageng Minaksobal lebih sebagai penanda bahwa di wilayah Kabupaten Trenggalek sejak sekitar abad 16 atau pada akhir masa Kerajaan Demak sudah terdapat satu pemukiman yang pada saat itu tokoh utamanya yaitu Ki Ageng Minaksobal sebagai tokoh pertanian di tempat ini. Kemudian ketika merunut sejarah jejak-jejak Ki Ageng Minaksobal selain yang ada di Trenggalek, kalau kita lihat dalam Babat Pacitan, dan ini jejak-jejaknya ada di Kabupaten Pacitan yaitu putra Ki Ageng Minaksobal yang juga bergelar Ki Ageng Minaksobal kedua. Makamnya ada di Kabupaten Pacitan, satu lokasi dengan makam mertuanya yaitu Ki Ageng Puring. Sedangkan keturunan Ki Ageng Minaksobal yang ada di Pacitan sudah tersebar di Namun sejak tahun 1952, wilayah Kawedanan Panggul itu masuk dalam wilayah Kabupaten Trenggalek. Jadi pada saat ini, situs bersejarah makam Ki Ageng Minaksobal lebih sebagai penanda bahwa di wilayah Kabupaten Trenggalek sejak sekitar abad 16 atau pada akhir masa Kerajaan Demak sudah terdapat satu pemukiman yang pada saat itu tokoh utamanya adalah Ki Ageng Minaksobal sebagai pelopor pertanian di tempat ini. Nah, kemudian kalau kita runut sejarah, jejak-jejak Ki Ageng Minaksobal selain yang ada di Trenggalek, kalau kita lihat dalam Babat Pacitan, dan ini jejak-jejaknya ada di Kabupaten Pacitan, yaitu putra Ki Ageng Minaksobal yang juga bergelar Minaksobal II,
itu makamnya ada di Kabupaten Pacitan, satu lokasi dengan makam mertuanya yaitu Ki Ageng Puring. Sedangkan keturunan-keturunan dari Menak Sopal yang ada di Pacitan sudah tersebar, di antaranya berada di wilayah Kecamatan Panggul yang dulu juga merupakan wilayah Kabupaten Pacitan, namun sejak tahun 1952 wilayah Kecamatan Panggul atau Kawedanan Panggul itu masuk dalam Kabupaten Trenggalek. Nah, itu jejak-jejak yang kita bisa telusuri sampai saat ini. Nisan Ki Ageng Minak Sopal dan Dewi Amiswati tidak lagi utuh karena adanya tangan jahil yang mencurinya. Entahlah apa maksud pencurian ini. Namun dari beberapa waktu yang lalu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek sudah melakukan upaya-upaya sesuai aturan. Di antaranya sudah melaporkan kepada pihak terkait, yakni Kepolisian dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di Mojokerto. Dan sudah diadakan peninjauan di BPJB Mojokerto. Nah, kemudian untuk kabar terakhir, hilangnya nisan Ki Ageng Minak Sopal dan Dewi Amiswati pada beberapa waktu yang lalu dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sudah melakukan upaya-upaya sesuai aturan. Di antaranya kita sudah melaporkan ke pihak terkait, antara kepada kepolisian, kita sudah melaporkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPJB Jawa Timur yang ada di Trawulan Mojokerto, dan juga sudah diadakan peninjauan dari penyidik yang ada di BPJB Trawulan Mojokerto. Tanda penghormatan akan sejarah Ki Ageng Minak Sopal sebagai pahlawan pertanian di Kota Trenggalek. Di setiap penanggalan Selo bulan Jawa pada pagi hari Jumat Kliwon dilakukan upacara adat bersih dambagong atau larung kepala kerbau. Situs sejarah Ki Ageng Minak Sopal sampai saat ini masih terjaga kelestarian dan eksistensinya. Iya, Ki Ageng Minak Sopal. Jadi Minak Sopal itu kalau dalam cerita rakyat atau cerita tutur masyarakat, beliaunya itu adalah orang yang membabat atau menyebarkan agama Islam yang ada di Trenggalek. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa lagi Minak Sopal ternyata juga seorang pahlawan dalam hal pertanian. Nah, itu sehingga pantaslah Minak Sopal pada hari ini dikultuskan sebagai tokoh itu merupakan tokoh yang sangat luar biasa, yang maju dan mundurnya pertanian yang ada di Trenggalek selalu dihubungkan dengan Minak Sopal. Nah, sebagai peninggalan sejarah yang sangat penting di Kabupaten Trenggalek, dan di makam Ki Ageng Minak Sopal juga dijadikan kajian sejarah, kajian tradisi akan kisah kepahlawanan Ki Ageng Minak Sopal yang telah berjasa pada pembangunan Kota Trenggalek hingga kini, yang tidak hanya berdampak pada sektor pertanian namun juga pada industri UMKM, pariwisata, pertanian, dan peternakan. Pada masyarakat, khususnya masyarakat Trenggalek, marilah kita jangan tercerabut dari akar sejarah.
Karena dengan menoleh ke belakang, kita akan menatap ke depan. Artinya, dengan kita memperhatikan atau mengetahui sejarah masa lampau, nantinya kita akan mengokohkan jati diri, dan kokohnya jati diri ini sebagai pijakan kita akan melangkah ke depan. Itu yang terpenting. Dan kepada generasi muda, jangan sekali-kali melupakan sejarah masa lalu. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Bagus Alfianto melaporkan.